Puji Tuhan, seberapa kita yang ada pagi hari ini, kita akan mulaikan ibadah. Sama-sama saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Hallelujah.
Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, Allah yang Maha Kudus. Dia yang mati untuk dosa-dosa kita, namun Dia bangkit untuk kita. Bahkan saat ini Dia naik untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Sepatutnya lah kita memuji Dia, sepatutnya lah kita meninggikan, mengagungkan namanya, karena Dia sudah memberikan penolong yang luar biasa buat hidup kita, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita agungkan Raja kita, Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ku menyembah-Mu, mari kita sembah Dia. Angkat hatimu buat Tuhan. Kami mau memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau tidak melihat bilangan kami yang ada saat ini, tapi Engkau melihat hati-hati kami yang mau bersyukur kepadamu atas semua apa yang Engkau sudah buat dan kerjakan dalam hidup kami. Kami mau pusatkan hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami mau agungkan dan tinggikan nama-Mu, karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sudah melakukan perkara yang besar atas hidup kami. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan, tapi saat ini Tuhan, kami berkumpul karena kami mau meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya di tempat ini ada Roh Allah yang akan memberi sukacita yang besar dalam hati kami, sehingga kami yang datang dalam keadaan berbeban berat, kami akan kembali dengan kebebasan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mohon urapan-Mu saat ini Tuhan. Tolong kami, urapi kami Tuhan sebagai pelayan-pelayan-Mu. Biar urapan Allah turun secara khusus. Song leader, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk melayani dengan kebenaran firman Allah. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada, biar kami boleh merasakan, menikmati lawatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya dalam tangan Tuhan. Kami buka dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ya bahwa Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Ya, Dia akan memberi sukacita dan melawat kita semua. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu. Mari kita beri hati kita kepada Tuhan saat ini.
Saudara, saya buka ruang kesaksian. Walaupun kita adalah bilangan yang kecil, tapi kalau saudara mau menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, saya persilakan. Haleluya. Saya percaya kita sudah menikmati kasih Tuhan. Ya, mungkin ada yang mau memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya. Saya masih tunggu. Ada yang mau bersaksi? Sambil menunggu kita nyanyikan pujian kita. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, kalau pujian dikatakan ada gerakan roh Allah, tapi kalau dalam ibadah tidak terlihat adanya gerakan roh Allah, biasa-biasa saja, maka kemana roh Allah itu berada? Ya, saya percaya di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan seperti kata firman Allah. Oleh sebab itu saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara, kita bersuka cita di dalam Tuhan karena roh Allah dicurahkan di tempat ini. Roh Allah dicurahkan dalam setiap hati kita, membuat kita bebas di dalam kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ada roh Allah di sini, ada gerakan roh Allah di sini. Amen, haleluya. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini.
dalam nama Yesus. Haleluya. Nama di atas segala nama ada di tempat ini saat ini. Nama di atas segala nama yang memberikan pengharapan kepada kita ada di tempat ini. Dan dia ada di hati kita masing-masing. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Allah ditaburkan. Biarlah firman itu bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat. Kita angkat pujian kita. Haleluya. Oh Roh Kudus, datanglah. Kita bawa hati kita kepada Tuhan saat. Biar Roh Allah membasahi setiap hati saudara. Oh Roh Kudus, datanglah. Puaskan dahaga jiwaku. Mengalirlah dalam hatiku mata air hidup. Oh Roh Kudus, pimpinlah. Amin. Haleluya. Engkau tongkat perjalananku. Pimpinlah dalam jatiku. Berjalan di depanmu. Pujikanlah tanganmu Tuhan. Murnikanlah hatiku. Ku berdiri di tempat kudus. Ku nanti kehadiran-Mu. Oh Roh Kudus, datang. Oh Roh Kudus, datang. Haleluya. Puaskan dahaga jiwaku. Mengalirlah dalam hatiku mata air hidup. Oh Roh Kudus, pimpinlah. Engkau tongkat perjalananku. Pimpinlah dalam jatiku. Berjalan di depanmu. Haleluya. Sucikanlah tanganku Tuhan. Murnikanlah hatiku.
Kami naikkan hanya bagimu ya Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan, Engkaulah yang layak menerima kemuliaan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh memberikan hati kami Tuhan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini ya Tuhan, biarlah kami persiapkan hati kami ya Tuhan. Kami membuka hati kami seluas-luasnya. Biarlah Roh Kudus turun mengisi hati kami, menyucikan hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh dilayakkan untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menyejukkan hati kami, menyirami hati kami ya Tuhan, agar jiwa kami yang kering boleh disegarkan kembali ya Tuhan. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan, kami boleh mengalami pertolongan Tuhan, dan biarlah kami juga boleh mengalami janji-janji Tuhan tergenapi atas kami ya Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan atasnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah melayani puji-pujian. Biarlah Tuhan memberkati kehidupannya secara khusus, memberkati pelayanannya terlebih lagi ya Tuhan, dan juga para pemain musik, singer yang sudah ambil bagian dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan masing-masing pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, dan Engkau yang memberi jawaban atas setiap persoalan yang dihadapinya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk mewartakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan urapi secara khusus, Tuhan jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman yang terucap boleh kami terima, boleh tertanam dalam hati kami ya Tuhan, menegur kami akan kesalahan kami, dan memberikan kami kekuatan dalam kami menghadapi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa sembahyang kami yang jauh daripada sempurna ini ya Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini. Ada yang bilang ini hari raya kenaikan Isa Al-Masih, ada yang bilang peringatan Isa Al-Masih. Ya, buat kita yang terpenting adalah kenaikan Yesus adalah merupakan fakta. Ya, karena sampai hari ini masih ada orang yang tidak percaya dengan Yesus mati, dan tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan dia naik ke surga. Ya. Kalau berbicara tentang kenaikan, biasanya ada dua efek ya. Kalau kenaikan itu berupa kenaikan sembako, biasanya ibu-ibu yang sedikit rame ya. Wah, harga telur naik ya. Harga minyak naik. Terus apalagi yang bikin kisruh ya. Kadang-kadang ibu-ibu cepat sekali terpengaruh dengan itu. Tapi kalau bilang, wah gaji suami naik, ya, terus pendapatan bulan ini naik, itu menyenangkan saudara-saudara, ya, menyenangkan. Income bulan ini naik, ya. Nah, tapi saudara-saudara, buat kita sebagai orang-orang percaya, yang terpenting adalah tentang
kenaikan Yesus ke sorga. Ya. Kenaikan Yesus ke sorga adalah merupakan fakta. Kita akan buka bersama-sama ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 dan sampai kepada ayat yang ke-11. Ya, kita akan baca bersama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-11. Maka kita akan melihat di sana tentang peristiwa yang luar biasa, yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, nah saudara perlu kita tahu bahwa buku Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas. Ya. Yang menulis Injil Lukas, itulah yang menulis Kisah Para Rasul. Jadi dia bilang kepada Theophilus, dalam bukuku yang pertama, berarti dalam Injil Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi saudara-saudara, bukan hal yang baru tentang Yesus terangkat ke sorga. Sebelumnya sudah dikasih tahu ya, bahwa Yesus akan mati sesuai dengan firman Tuhan, ya 3 hari akan bangkit, ya dan dia akan terangkat ke surga. Itu sudah dikasih tahu jauh sebelumnya. Ya, pada ayat berikut, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya, bahwa Yesus hidup, dia sudah beritahukan kepada murid-muridnya. Ya, setelah dia selesai dalam penderitaannya, dia mati, dia bangkit, dia kasih tahu kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Allah yang tidak seterusnya mati, tetapi dia hidup. Ya, dia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu pada ayat berikutnya, oh ya, sebab selama 40 hari, nah ini yang saya katakan tadi, selama 40 hari setelah Yesus bangkit, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, Yesus ingin membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia benar-benar bangkit. Ya, maka banyak mujizat, banyak tanda-tanda heran yang sudah dilakukan oleh Yesus setelah dia bangkit dari kematian. Ya, dia memasuki ruangan yang terkunci. Yesus berada di luar dan murid-murid di dalam, terkunci karena ketakutan. Yesus datang. Ya, lalu pada ayat 4 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan murid-murid, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Terus, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya,
engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terus ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama 40 hari Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat-ayat yang kita baca menunjukkan bahwa kejadian yang supranatural, ya, sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak biasa, tetapi itu terjadi di depan mata murid-murid, ya, di depan mata murid-muridnya dan orang-orang yang berkumpul pada saat itu. Yesus naik ke surga. Ya, Yesus naik ke surga. Tadi saya katakan bicara tentang kenaikan, saudara-saudara. Ya, kalau naik gaji, naik pendapatan, naik, ya, ada kesukaan tersendiri. Ya, nah, saudara-saudara, Yesus Kristus yang kita sembah, dia mendapat julukan. Dia dimuliakan dan nama di atas segala nama. Ya, dia ditinggikan dan dia memiliki nama di atas segala nama. Kenapa? Setelah dia taat. Ya, setelah dia taat, setelah dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, dia taat sampai mati. Dan setelah selesai penderitaan itu, maka dia bangkit dan dia jumpa dengan murid-muridnya. Ya, dan berita yang penting bahwa akan ada Roh Kudus yang menggantikan Yesus setelah dia naik. Ya, setelah dia naik, ada Roh Kudus yang akan meneruskan karya Yesus di atas muka bumi. Ya, berarti misi buat Yesus sudah selesai, ya, sampai kepada penebusan dosa. Ya, selanjutnya dia harus naik supaya Roh Kudus turun. Ya, dia harus naik supaya Roh Kudus turun. Dia akan memberikan Roh Kudus untuk orang-orang percaya berperan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Kita teruskan, saudara-saudara, pada pagi hari ini, ya, saya katakan kenapa saya mau bicara tentang fakta, ya, kenaikan Yesus ke surga, ya, dari pembacaan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 tadi, ya, kita lihat ada 3 hal yang bisa menjadikan fakta bahwa Yesus betul-betul naik. Ya, dia betul-betul naik karena dalam tadi dikatakan disaksikan oleh murid-muridnya dan ada 2 oknum yang kita bilang saja itu 2 malaikat yang menyaksikan,
ya, kejadian atau peristiwa Yesus terangkat dari bumi, dia terangkat, ya. Artinya ada dua saksi yang dari surga, dan ada murid-murid, dan ada orang banyak yang ada pada saat itu. Ya. Kalau di dalam hukum ada dua saksi cukup. Ya, ini ada dua saksi dari surga, ada murid-murid, dan ada orang-orang yang berkumpul pada saat itu, orang-orang Galilea. Mereka menyaksikan, ya, bahwa Yesus terangkat ke surga. Ya, jadi fakta yang pertama bahwa kenaikan Yesus itu disaksikan oleh murid-murid dan kedua malaikat Tuhan. Ya, dalam Kisah 1 ayat 3 dan keempat kita sudah baca tadi. Dan fakta yang kedua, Yesus naik ke surga dengan tubuh yang dimuliakan, bukan dengan tubuh yang dianiaya. Ya. Berarti membuktikan bahwa dia memang adalah Yesus yang mati dan bangkit. Lalu setelah menunjukkan 40 hari ya bersama-sama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya pernah kehilangan harapan, mencari ikan tidak mendapat apa-apa. Yesus hadir. Dia nyatakan bahwa dia adalah hidup. Ya, ketika dia naik ke surga dengan tubuh kemuliaan. Ya. Berbeda dengan waktu dia dianiaya, berbeda dengan waktu dia luka-luka, ya. Tetapi dia bangkit dan naik ke surga dengan tubuh kebangkitan, ya, dengan tubuh kemuliaan. Lalu yang ketiga, ada sesuatu yang luar biasa, ya, di dalam ayat yang ke-11 tadi. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, saudara-saudara, perkara yang ketiga yang menjadi fakta adalah bahwa dia yang naik disaksikan oleh orang banyak itu akan kembali lagi. Ya, dia akan kembali. Ya, kita percaya bahwa kita sedang menanti Yesus akan datang kembali pada kali yang kedua. Dia datang kembali bukan sebagai bayi lagi. Ya. Untuk orang-orang percaya yang setia sampai ke akhir, dia akan menjemput saudara, ya, untuk dibawa ke surga di tempat di mana dia sudah menyediakan tempat. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang setia sampai ke akhir. Ya, jadi percayalah Yesus pasti akan datang kembali. Ya, jadi karena dia akan datang kembali, kita juga harus mempersiapkan diri. Ada beberapa gambaran tentang Yesus. Dia digambarkan seperti mempelai laki-laki. Ya, mempelai laki-laki yang sempurna. Ya, mempelai laki-laki yang suci, yang tidak ada cacat celanya. Karena itu kita sebagai calon mempelai wanita, ya, Paulus pernah bilang bahwa kamu sudah dipertunangkan, ya, dengan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Satu waktu kita akan ada pertemuan dengan Yesus. Ya, karena itu kita harus mempersiapkan diri. Ya, kita harus mempersiapkan diri. Jangan sampai ketika mempelai laki-laki datang, ya, kita tidak dikenal. Ya, kita harus bebenah diri. Kita harus menyamakan kehidupan kita, ya, supaya Roh Kudus pulihkan kita. Karena itu dikatakan ketika aku naik ke surga, nanti Roh Kudus akan turun, akan berperan membersihkan gereja, akan berperan memurnikan gereja supaya kita tetap setia, mampu
menghadapi berbagai macam tantangan sampai dia datang kembali. Ya. Jadi dengan kata lain, dia pergi tapi untuk kembali. Ya. Saudara-saudara, kapan waktunya kita nggak usah terlalu pusing, ya, memikirkan kapan Yesus akan datang kembali. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah sudahkah kita siap ketika mempelai pria datang kembali pada kali yang kedua itu. Ya, saya ingat dulu waktu kami sekolah Alkitab itu pun sudah diajarkan, sudah belajar untuk kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Ya, bahkan ada pelajaran tentang peta zaman, ya, mengenai hitung-hitungan waktu. Ya. Nah, hitung-hitungan waktu bisa meleset, ya. Tetapi saya percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Kapan? Biar nanti Bapa yang akan menentukan sendiri. Yesus akan datang kembali. Ya. Dulu waktu kami di sekolah Alkitab, saudara-saudara, kalau sudah menyanyikan lagu, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi, betapa senang hatiku. Ya, waktu kita nyanyi lagu itu sangat bersuka cita karena kita sedang menggebu-gebu, kita sedang belajar tentang firman, betapa indahnya kalau ada pertemuan antara kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan dengan Yesus sang mempelai pria. Ya, betapa senang hatiku kalau sudah bertemu. Ya, ada sukacita yang besar. Di angkatan-angkatan berikut, ya, akhirnya sampai menjadi plesetan karena Yesus yang dinyanyikan datang kembali, nggak datang-datang. Sampai sekarang Yesus belum datang kembali. Ya, tapi karena itu saudara-saudara, ketika berita tentang Yesus akan datang kembali, mulai ada hamba-hamba Tuhan yang bilang bahwa saya dengar suara Tuhan. Tuhan akan datang pada 10 November. Ya, ada gereja yang mengajarkan itu sampai orang-orang berkumpul semua di satu tempat, di lokasi, di sawah, ya, dengan memasang lampu karena mau menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Celakanya lagi, ada hamba-hamba Tuhan yang bilang kita tidak perlu lagi kekayaan. Saudara, persembahkan apa yang ada pada saudara. Mari kita menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ya, saya ingat om dari istri saya ikut, ya, di kelompok itu, ya, sampai emasnya dipersembahkan, anaknya lagi sekolah disuruh pulang karena pendetanya bilang kita mau menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ya. Nah, itulah kalau kita berdoa tapi kurang belajar tentang firman Tuhan. Ada tanda-tandanya kalau dia mau datang pada kali yang kedua. Tidak begitu saja, ya. Tidak begitu saja Yesus akan datang pada kali yang kedua. Ya, kita tidak sedang belajar itu, ya. Tapi kita mau iya, di yang ketiga Yesus akan datang kembali di ayat yang ke-11 tadi, ya. Yang menarik di sana dalam ayat yang ke-11 dikatakan dengan cara yang sama, ya. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Berarti, ya, akan terlihat oleh mata jasmani kita. Ya, dia akan datang kembali pada kali yang kedua dengan cara yang sama. Ya. Kalau selama ini mungkin ada orang-orang Muslim yang mimpi ketemu dengan seperti yang digambar
ya gambar Yesus, ya. Tapi kita punya harapan sesuai dengan firman Tuhan, dia akan datang kembali dengan cara yang sama, ya. Dengan cara yang sama seperti dia naik ke sorga, ya. Artinya semua ini bicara tentang fakta. Yesus datang dengan cara yang ajaib, ya. Maria mengandung bukan karena persetubuhan dengan Yusuf, tapi Maria dia mengandung dari Roh Kudus. Yesus hadir dengan cara yang ajaib. Dia naik ke surga dengan cara yang ajaib, ya. Dan kita yakini bahwa dia akan datang kembali juga dengan cara yang ajaib, ya. Karena apa? Ada begitu banyak janji di dalam firman Tuhan, ya, bahwa dia akan memberikan kemuliaan buat gereja Tuhan yang setia, ya. Sebagaimana dia naik dengan tubuh kemuliaan, dia akan berikan kemuliaan kepada kita, ya. Kita yakini bahwa akan ada kebangkitan orang-orang mati. Amin, saudara-saudara. Orang yang mati di dalam Kristus, dia akan mengalami kebangkitan. Ya, sebelum kita mati, saudara-saudara, sebelum kita dipanggil Tuhan, dia akan melengkapi jemaat Tuhan. Dia akan melengkapi gereja Tuhan dengan memberikan nabi-nabi, guru-guru, penginjil, gembala, ya, untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Ya, akan memperlengkapi saudara dan saya. Di Efesus pasal 4, dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Terus 12 dan 13. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai, perhatikan, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita akan menjadi pasangan yang seimbang, pasangan yang serasi, sehingga kita memiliki kepenuhan Kristus. Ya. Tuhan akan kirim nabi-nabi, penginjil, guru, gembala, ya, rasul-rasul untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Ya, saudara-saudara, Yesus naik ke surga untuk dia mendapatkan kemuliaan yang sejati. Ya, bahwa Yesus kita, dia awalnya adalah penuh dengan kemuliaan. Dia datang ke dalam dunia ini, dia tinggalkan kemuliaannya. Dia datang ke dalam dunia ini, dia lahir, ya, dikejar-kejar, dianiaya, mati, lalu bangkit pada hari yang ketiga, 40 hari dia menunjukkan dirinya, membuktikan, setelah itu dia naik, ya, untuk mendapatkan kemuliaannya yang sempurna, kemuliaannya sejati. Dan dia janjikan buat kita, gereja Tuhan, kita akan menjadi sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, karena itu kita akan diperlengkapi. Ya, sampai kita bisa mencapai kesatuan iman, sampai kita bisa memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Artinya bahwa gereja Tuhan akan dimurnikan. Ya, walaupun Alkitab jelas nanti akan ada penyesat-penyesat, akan ada nabi-nabi palsu, tetapi saudara yang bertahan dalam kebenaran Allah, saudara akan
memiliki kedewasaan penuh, tidak mudah diombang-ambingkan. Ya, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang akan menyesatkan. Ya, kita mempunyai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, saudara-saudara, saya berapa puluh tahun yang lalu, ya, saya sempat berpikir bagaimana Tuhan Dia mau membuat seluruh masyarakat atau seluruh manusia mendengar tentang Injil, ya, kalau orang yang mau jadi pendeta itu sedikit, ya, pada berapa puluh tahun yang lalu. Tapi jawabannya sekarang, ya, orang bisa mendengar Injil, ya, melalui YouTube, ya, melalui berbagai macam cara media dan medsos, ya. Dan saudara-saudara, medsos ini bisa dijadikan alat untuk penginjilan, tetapi medsos juga bisa dipergunakan untuk hal yang negatif, artinya pengajaran-pengajaran yang palsu, ya. Pengajaran-pengajaran palsu. Kemarin kami ada pertemuan wilayah di Ciluer, ya, sempat muncul bahasan tentang pengajaran Yahweh, ya, tentang pengajaran Yahweh, dan ada gembala-gembala GPDI yang ikut di dalam pengajaran Yahweh, ya, sehingga tata cara dalam ibadah pun berbeda, ya. Nah, ini yang saya perlu sampaikan supaya saudara nanti bisa membedakan mana yang betul dan mana yang tidak betul, ya. Pengajaran tentang Yahweh ini, ya, mereka menganggap bahwa semua selain menyembah Yahweh itu adalah menyembah berhala, termasuk kita dianggap menyembah berhala, ya, dan hanya Yahweh yang betul, ya. Dan kalau ibadah, kalau nyanyi nggak boleh ada kata Tuhan, ya. Jadi semua lagu-lagu diganti. Bahwa Yahweh juga gunung batuku, bahwa Yahweh juga. Jadi semua diganti Yahweh, kata Tuhan. Dan itu sudah muncul Alkitabnya, ya. Ada Alkitab yang tidak ada kata Tuhan. Semuanya di percetakan baru sudah muncul Alkitab Yahweh, ya. Dan saya sudah dapatkan itu, ya, Alkitabnya. Menjadi bahan perbandingan buat saya belajar, ya. Nah, artinya saudara-saudara bahwa menurut Efesus pasal yang keempat tadi, ya, bahwa kita akan mencapai kesatuan iman. Ya, ini harapan tentu daripada Rasul Paulus, ya, bahwa Tuhan akan mengirimkan, ya, rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, ya, di dalam gereja-gereja lokal, ya. Bagaimana caranya? Kita mengikuti, kita mengalir, saudara-saudara, ya. Jangan kita yang mengangkat diri jadi nabi, kita mengangkat diri jadi rasul, ya, artinya bahwa roh kenabian itu pun akan Tuhan beri buat jemaat Tuhan, buat gereja Tuhan, ya. Tapi karena ada ayat ini, muncul juga hal-hal yang palsu, ya. Ada hamba Tuhan yang berkata, saya sebagai nabi, ya, mengangkat diri sebagai nabi, ya. Berbicaranya selalu Tuhan berbicara begini, Tuhan berbicara begini, ya. Kelihatannya begitu luar biasa, pengajarannya begitu menarik, saudara-saudara, ya. Tapi belakangan dia dimasukkan ke dalam penjara. Karena apa?
pelecehan seksual. Ya, orang yang mengaku nabi. Ya, jadi di akhir zaman ini saudara-saudara, ya mari, Yesus dia sudah naik ke surga, dia akan turun kembali dengan cara yang sama dan kita akan melihat dengan kasat mata, ya seperti dia naik ke surga, dia akan turun dengan cara yang sama untuk berjumpa dengan gereja Tuhan yang sudah mencapai kesatuan iman, punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dia dewasa penuh. Ya. Dewasa penuh, dewasa secara rohani. Ya. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan itu hanya mungkin kalau Roh Kudus menolong kita. Ya. Kalau Roh Kudus menolong kita. Dan karena itu dalam kisah 1 tadi Tuhan menjanjikan kamu akan mendapatkan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Ya. Kita akan dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan. Nah, baik, sebagai ayat perbandingan saudara-saudara, ya kita perlu membaca perbandingan ayat-ayat yang sesuai dengan apa yang kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 tadi. Kita buka dalam Injil Lukas pasal 24, Lukas 24 ayat yang ke-50. Dalam tadi kan Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Nah, sekarang kita lihat Lukas menulis tentang kenaikan Yesus juga. Dalam Lukas 24 ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara, ketika Yesus dianiaya, kita tahu reaksi murid-muridnya. Apa reaksinya saudara? Murid-murid takut. Ya. Ketika Yesus dianiaya, murid-murid meninggalkan Yesus. Murid-murid takut. Ya, bahkan ada yang menyangkal, ada yang menjual Yesus. Ya. Yudas Iskariot, dia jual Yesus, padahal sudah ikut pengajaran bersama-sama dengan Yesus. Simon Petrus dia menyangkal, ya hanya ditanya oleh seorang gadis saja, bukankah kamu yang suka ikut dengan Yesus? Dia berkata, aku tidak kenal Yesus. Ya. Ketakutan mereka, apalagi waktu Yesus mati. Ya. Yesus dianiaya dan ketika Yesus mati, ya kita tahu ceritanya bahwa ketika Yesus mati dan dia bangkit, saudara-saudara, ada dua yang sedang pulang ke Emmaus, ya mereka sudah tidak kenal lagi dengan Yesus. Ya, artinya dalam ketakutan yang luar biasa, mereka tidak kenal lagi bahwa Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Bahkan mereka cerita bahwa apakah kamu tidak tahu ada berita yang menghebohkan. Ya, mereka tidak kenal. Dalam ketakutan mereka tidak kenal Yesus. Tetapi berbeda dengan yang sekarang. Ya, sekarang ini juga perpisahan. Ya, murid-murid dia ada di situ dan orang banyak, orang Galilea ada di situ. Mereka menyaksikan Yesus naik ke surga. Ya. Tapi murid-murid sekarang tidak takut lagi. Ya, kalau kita baca dalam ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Perpisahan ini ya membuat murid-murid sujud menyembah. Perpisahan ini membuat murid-murid
dia pulang dengan sukacita. Kenapa? Karena ada janji. Kamu tunggu di loteng Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan. Ya. Karena itu mereka pulang dengan sukacita. Walaupun Yesus pergi meninggalkan mereka, tetapi mereka akan mendapatkan kuasa. Ya. Mereka akan memiliki kuasa sehingga dia dalam perkataannya dia akan menjadi saksi baik di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Dia akan mendapatkan kuasa. Karena itu sekarang mereka menyembah, merendahkan hati. Ya, mereka sujud menyembah. Nah, saudara-saudara, mungkin sedikit kita akan melihat tentang makna ya kenaikan Yesus ke sorga. Ya, yang perlu kita mengerti. Ya, apa makna kenaikan Yesus ke sorga buat kita? Yang pertama adalah membuktikan bahwa sorga itu ada. Amin, saudara-saudara. Saudara hidup di dunia ini kan kalau ditanya mau kemana? Pingin masuk sorga. Ya, kita harus yakin bahwa ada sorga. Ya, jangan sampai kita berharap masuk sorga tapi kita sendiri nggak yakin sorga itu ada nggak ya? Sebab ada buku pelajaran yang bilang bahwa sorga itu ya di dunia ini. Sorga itu di dunia ini, ya. Akan ada langit dan bumi baru. Ya, macam-macam saudara-saudara, ya, pengajaran itu macam-macam. Tapi kalau bilang Yesus naik ke sorga, artinya memang ada sorga. Ya. Ada sorga, di mana? Di atas. Ya. Nah, baik kita baca dulu dalam Yohanes 3 ayat yang ke-13 ya. Kita baca di sini saja. Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Anak Manusia yang dimaksud adalah Yesus. Ya. Jadi kalau kita membaca ayat ini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya. Yesus itulah yang turun dari surga. Ya. Maka Dia naik ke surga. Ya. Berapa waktu lalu ada pendeta yang suka naik ke surga. Padahal dia bukan dari surga. Nah, kita nggak tahu apakah betul dia ke surga atau kemana. Ya, karena kalau berdasarkan ayat ini, tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Dia, Yesus, yang turun dari surga. Ya, Yesus itu turun dari surga dan Dia naik ke surga, kembali ke asalnya. Ya, Anak Manusia yang dimaksud di sini adalah Yesus. Ya, jadi surga itu ada. Ya, surga itu ada. Satu ayat lagi. Yohanes 8 ayat 23. Lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Ya. Nah, saudara-saudara, Yesus sedang bicara kepada orang-orang Yahudi. Ia berbicara kepada orang-orang Yahudi. Yesus katakan bahwa kamu berasal dari bumi, ya. Aku dari atas, dari sorga. Kamu dari dunia, ya. Kamu lahir di dunia, tetapi aku bukan dari dunia. Aku adalah dari sorga, makanya sekarang naik ke sorga. Ya. Jadi yakinlah bahwa Yesus itu turun dari sorga, Dia juga naik ke sorga, dan Dia mau bawa saudara ke sorga. Amin. Ya. Memang
Kalau bicara tentang surga itu menarik. Karena itu khotbah yang selalu dibumbuin dengan surga itu bikin orang ternganga-nganga. Ya, orang punya harapan ingin masuk ke sana. Ya. Yusuf Roni pernah bilang begini. Dia dibuat perumpamaan. Kalau misalnya orang dari Palembang, dia ngajak saya ke Palembang. Saya tahu persis, kamu dari mana? Dari Palembang. Saya tahu betul di Palembang seperti apa, jalannya kayak apa, makannya apa, minumnya apa, karena saya dari Palembang. Saya yakin saya mau ikut. Tapi orang berkata, ayo ke Palembang, percaya sama saya. Kamu dari mana? Saya dari Bogor. Ya. Kira-kira bisa dipercaya apa enggak, saudara? Kalau Yesus berkata, aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Dia turun dari surga, dia mau ajak kita ke surga. Kita yakin, saudara, nggak usah ragu. Karena memang dia dari sana. Ya. Memang dia dari surga. Dan dia mau mengajak kita ke surga. Ya. Jadi surga itu bukan di bumi. Walaupun kita menciptakan suasana surga, itu bisa. Ya, artinya misalnya dalam keluarga, ya, yang ada damai sejahtera, ada sukacita dalam keluarga. Nah, itu suasana surga. Ya. Tapi surga yang sesungguhnya ada di atas, karena Yesus naik ke atas, naik ke surga. Ya. Ini yang pertama, bahwa memang kalau Yesus naik ke surga karena memang dia membuktikan bahwa surga itu ada dan dia dari sana. Lalu yang kedua, maut lagi ya. Yang kedua, bahwa Yesus harus naik ke surga karena dia akan memerintah dari surga. Ya, dia akan memerintah dari surga. Dan saudara-saudara, kalau kita orang-orang percaya, ya, itu pun ada janji bahwa kita yang setia akan memerintah bersama-sama dengan Allah di dalam surga. Ya, kita akan memerintah bersama-sama. Ya, saudara, luar biasa, kita akan diangkat jadi imam-imamnya Allah. Kalau kita setia. Kita lihat dulu ayatnya. Di Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia selama 1000 tahun lamanya. Ya. Akan ada 1000 tahun damai di mana yang memerintah adalah Yesus dari surga dan orang-orang yang mengalami kebangkitan yang pertama. Ya. Akan mendapatkan kuasa seperti Kristus, menjadi imam-imam Allah. Ya. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia selama 1000 tahun lamanya. 1000 tahun damai, enggak ada kesusahan, damai, enggak ada peperangan, 1000 tahun damai. Nah, bagaimana buat kita yang belum mengalami kebangkitan yang pertama? Ya, maka kita baca ayatnya dalam 2 Timotius 2 ayat 12, tolong Feren buka. 2 Timotius 2 ayat 12.
buat kita, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia, dengan Yesus. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ya. Kalau kita melihat dari ayat ini, ada orang yang bertekun, ada orang yang menyangkal. Ya. Kita perlu berdoa kepada Tuhan, kita perlu kuasa Roh Kudus, supaya kita jangan sampai menyangkal Yesus. Kalau kita tekun, Roh Kudus akan membawa kita untuk tekun di dalam Tuhan. Ya, giat di dalam Tuhan. Ya. Paulus bilang, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, roh kita akan menyala-nyala. Ya, kalau kita bertekun, ya, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Kita bertekun sampai akhir. Ya, kita komitmen di hadapan Tuhan. Kita mau bertekun sampai akhir. Apapun yang akan mengganggu kita, apapun yang akan menggoda kita, jangan sampai kita lepaskan Tuhan dari kita. Jangan sampai kita menyangkal Tuhan. Sebab kalau kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ya, Dia pun akan menyangkal kita. Jadi ini bicara tentang kalau Yesus naik ke sorga, karena Dia akan memerintah juga dari sorga. Dia harus naik ke sorga. Karena memang Dia asalnya dari sorga. Yang kedua, karena Dia akan memerintah dari sorga. Lalu yang ketiga, kita kembali ke, ketiga, Dia naik ke sorga karena Yesus harus menjadi perantara, ya, buat kita. Dia menjadi pengantara buat kita. Ya, saudara-saudara, di satu sisi kita harus berjuang. Ya. Jangan sampai kita menyangkal Tuhan. Ya, karena itu ketika kita berdosa, cepat-cepat kita minta ampun sama Tuhan. Ya. Kalau kita sudah menyimpang, cepat-cepat kita minta ampun sama Tuhan. Ya, jangan sampai menyimpangnya makin lama makin jauh. Ya. Saya suka kasih perumpamaan itu begini. Ya, di jalan yang lurus ini, ya, kalau yang katanya menyimpang itu awalnya cuma sedikit, cuma berapa mili, ya. Tapi kalau makin lama dan dia tidak kembali kepada jalan yang lurus, makin lama makin jauh nyimpangnya, ya. Di sini udah bisa 10 cm, di sini cuma 1 mili. Menyimpang itu sedikit-sedikit, saudara, ya. Bukan langsung kelihatan menyimpang, menyimpangnya sedikit-sedikit, lama-lama jauh. Ya, karena itu, kenapa Yesus katakan bahwa di Efesus tadi, kenapa perlu ada gembala di sana? Ya. Karena gembala ini yang akan menggiring domba-dombanya. Gembala ini akan menjaga domba-dombanya, kalau dombanya mau dijaga. Ya. Tapi kalau dombanya dia mau jalan sendiri, gembala juga nggak bisa paksa. Ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, gembala punya tanggung jawab yang berat. Karena keselamatan jiwa-jiwa yang dipercayakan oleh Tuhan, itu ada di pundak gembala. Ya, ada di pundak gembala. Jadi artinya memang keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Tapi gembala punya tanggung jawab untuk membimbing, mengarahkan, menegur, menasehati jemaat Tuhan sebagai domba-dombanya Allah. Ya. Yang ketiga, karena dia akan menjadi pengantara buat kita. Ya, nah, kita baca ayatnya. Dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25.
Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Yang kita datang kepada melalui Yesus. Ya. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya. Jadi saudara-saudara, Yesus pernah bilang begini, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di sini dijelaskan lagi. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia atau melalui Dia datang kepada Allah. Melalui Yesus datang kepada Allah. Ya. Jadi saudara-saudara, Yesus juga pernah bilang, aku adalah pintu. Ya, ada beberapa julukan buat Yesus. Dia pernah bilang, aku adalah roti. Ya. Orang yang makan roti jasmani bisa lapar lagi, tetapi yang memakan aku, tubuhku, dia tidak akan lapar lagi. Artinya makanan rohani. Ya. Dia pernah bilang, aku adalah pintu. Yang melalui aku, dia akan sampai kepada Bapa. Yang tidak melalui aku, dia akan kesasar. Ya. Terus apa lagi? Aku adalah gembala yang baik, kata Yesus. Ya. Jadi ada beberapa istilah yang Yesus sendiri katakan, aku adalah gembala yang baik. Ya, gembala yang baik akan menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Domba yang baik akan mendengar suara gembalanya. Ya, itu tentang domba dan gembala. Dan jadi saudara-saudara, kalau kita tetap berada di dalam Dia, di dalam Yesus, maka pastikan kita punya pengantara. Ya, Yesus dia naik ke surga untuk menjadi pengantara buat kita. Amin saudara-saudara. Jadi kita nggak takut kalau kita tetap ada di dalam Yesus. Ya. Saya pernah berulang-ulang kali khotbah di kematian. Kalau di kematian, dikatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya, yang mati di dalam Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita tetap ada di dalam Tuhan. Ya. Meskipun harus mungkin mengalami susah, mungkin harus mengalami aniaya, kita harus tetap di dalam Tuhan. Amin. Meskipun saya susah, ya, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, ya. Apapun yang menjadi kesulitan di tengah-tengah dunia ini, jangan sampai kita tinggalkan Yesus. Jangan sampai kita lepaskan Yesus. Karena di sini dengan jelas, ya, Dia akan menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia. Ya. Dengan kata lain, melalui Yesus. Dia satu-satunya jalan, ya, menuju ke surga. Kalau jalan ke Roma banyak, tapi ke surga satu. Ya. Karena itu saudara-saudara, mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap tekun di dalam Tuhan, ya. Dan kita perlu senantiasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, sehingga Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Ketika kita lemah, Dia akan kuatkan kita. Ketika kita susah, Dia akan hiburkan kita. Ya. Sama-sama kita datang rendahkan hati kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku.
aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi hidupku, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai